5 menit lah yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana sini? Alladzi qala siyama 'alal mu'minin wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anbiya'iz zahira wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil muhasabah 'ani sayyi'ati wal hasanat amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Muslim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu mawlana al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamil asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir. Ada Ustaz Rajali, juga sahabat, juga ustaz-ustaz yang lain. Ketua kita Jamaah Taqwa beserta jajaran pengurus para pencari hidayah. Juga tak lupa TKM Mushola Al-Karawah. Dalam hal ini ada Bang Abdul. Udah. Dan seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur karena kita berada di hari yang ke-26. 27. Ya, bersyukur terlepas kita punya wajah baru, punya kue bangga. Yang penting bersyukur dulu. Karenanya subhanallah, nikmat yang luar biasa selalu Allah berikan kepada kita. Nah, menjadi lebih luar biasa nikmat itu disyukuri atau tidak. Karena kalau nikmat itu dikasih kemudian gak dinikmati atau gak disyukuri, ya nikmatnya sedikit ya. Apapun ada kan tipe orang yang apa saja gak puas, apa aja dikasih gak puas. Dikasih makanan ya tetap rasanya kurang terus. Dikasih bawang kurang keras, kurang lembek, kurang gurih, kurang garing dan sebagainya. Ada saja rasa. Dikasih es pun sama. Ya. Ada yang dingin banget, ada yang kurang dingin, kurang manis dan sebagainya, kurang isinya dan sebagainya. Terlepas dari apa? Karena memang sebagian besar orang selalu begitu. Gak pernah puas dengan apa yang Allah kasih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini kan tahap demi tahap. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain.
dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu hidup kita. Saya seringkali sampaikan misalnya waktu kita kecil, jangankan beberapa hari, hitungan detik saja sudah berubah hidup kita. Hitungan detik. Jadi ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh kondisi yang Allah berikan itu jadi nikmat atau tidak tergantung bagaimana kita menyikapinya. Pertama kan Allah kasih kepada kita namanya alam azali. Apa namanya? Ini alam di mana tidak ada zaman, itu namanya azali. Tidak ada masa, tidak ada waktu. Proses pembuatan awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk kita ke alam rahim. Dari alam azali itu biasanya sudah ditulis mana hidup, mana mati, mana rezeki, ya. Jadi kita kayak sekarang ini mau lebaran ya, mau yang kayak apa, jadi belum dapat enggak dapat, ya. Mau bagaimana kalau memang rezeki nyampe ya nyampe gitu aja, simpel aja sih udah. Cuman yang mah emang ujian kali ya, diujinya begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu masuk ke alam rahim kita, ditiupkan roh, kemudian ke janin yang Allah berikan kepada kita. Ya, kurang lebih secara umum ya 9 bulan. Meski ada yang 2 tahun dan sebagainya. Ada yang setahun lebih, bahkan ada yang kurang dari 9 bulan. Itu alam rahim. Pindah selanjutnya ke alam dunia. Sudah katakan proses penyempurnaan akal. Ini kan akal udah dikasih sama Allah. Bahkan yang lebih luar biasa, yang pertama kali dikasih itu keyakinan. Cuman kita waktu dalam rahim itu nggak tahu, yakin kita itu luar biasa. Anak kecil lebih yakin. Karena apa? Yakin itu biasanya lebih kuat ketika seseorang lebih suci. Wali Allah itu dosanya dikit, maka yakinannya luar biasa. Dia yakin ada orang mau datang, yakin. Dia yakin ada, karena apa? Masih suci. Kalau kita kan ya ribet, untuk yakin itu ribet, dosanya serengkean. Dosanya banyak. Maka kita raga-raga kita bahagia ini, itu dosa kita lah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini janin saking memang sudah suci dari awal. Kullu mauludin yuladu ala fitrat. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Dalam janin itu dia suci. Dia dari kecil itu dalam perut yakin bakal ada nanti keluar yang ngurusin. Dia yakin keluar nanti bakal ada yang kasih rezeki. Karena kalau nggak yakin dia mendingan nggak kuat. Ya karena kalau dia kuat, dia mikir panjang ya. Dia mikir panjang. Kalau gua kuat tak sampai gitu, kali itu. Kalau kuat tak kerja di mana, siapa yang gaji. Kalaupun harus kerja, misalnya tenaga belum ada, ya, maka mendingan nggak keluar tuh anak. Untungnya Allah nggak kasih itu, dikasih yakin saja. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka proses yakin itu makin lama pudar. Karena apa? Karena sesuatu yang kita terkontaminasi dengan hal lain, dosa-dosa kita. Nanti muncul lagi kapan? Ketika kita tubuh ilallah di taubatan nasuh. Nah, proses alam dunia ini hari ini yang kita jalani. Ini proses alam dunia. Disinilah Allah kasih kesempurnaan ihama'aish, kesempurnaan hidup. Pahit, manis, asam, getir ada di sini. Ya, Subhanahu wa taala. Dalam setiap orang pasti ada keadaan yang merasakan dia harus pahit.
Ya. Hadirin, Qarun itu orang kaya, Fir'aun ya orang kaya, Nabi Allah Sulaiman pun sama orang kaya. Tapi tau nggak dari kecil kaya? Ya, proses. Kayanya pun nggak abadi, ditinggalkan. Nah, kehidupan kita ini Allah kasih sama sebetulnya. Ada waktunya yang kaya banget juga, ada waktunya susah, ada. Ya. Yang susah banget, ada juga waktunya senang gitu, walaupun jarang gitu. Susah banget. Ya, tapi paling kan ada asam manis ya itu. Rasanya tetap ada. Nama-namanya masih ada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian? Nah, di dunia yang simpel ini, yang serba singkat ini, dituntut kita untuk menjadi orang yang baik. Ngapain sih jadi orang baik? Sebab orang baik itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta sama orang yang baik. Nah, proses kehidupan manusia di alam dunia ini karena tadi ya akan proses pematangan ilmu kita. Maka Allah kasih uswah, contoh. Siapa contohnya yang paling baik itu? Contoh baik itu siapa? Para anbiya. Al-anbiya itu contoh baik. Makanya ulama katakan Nabi dari 124.000 Nabi, 313 Rasul, atau yang kita kenal saja 25 Nabi. Itu seluruh 25 Nabi, seluruh Nabi yang 25 itu adalah orang baik. Ya. Seluruh Nabi yang 25 itu adalah orang baik. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bagaimana, apa yang harus kita ambil? Lihat. Dari 25 Nabi, seluruh Nabi itu masing-masing punya keadaan berbeda. Ya. Nabi Adam, orang yang hidup katakanlah sendiri-sendiri, keluarganya doang. Meski demikian, tanpa ada tetangga, tetap jadi baik. Itu Nabi Adam. Kemudian ada sebuah anak buatan, ada Nabi yang sangat kuat. Misalnya Nabi Musa, paling satu Nabi Musa. Katakan Nabi yang paling satu Nabi Musa. Itu subhanallah, sekuat Nabi Musa, kerja kerasnya luar biasa, jadi tetap jadi orang baik. Ada juga Nabi yang sakit-sakitan. Nabi siapa? Ayub ya. Ada juga Nabi yang kaya, siapa tadi? Sulaiman. Yang kaya bisa baik, yang miskin siapa? Nabi Isa. Paling miskin. Jangan harta itu dahulu. Nabi Isa. Yang termasuk miskin, sangat fakir. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian profesi atau dari sekian keadaan para nabi itu, ini seluruh nabi adalah contoh orang baik. Contoh orang baik. Nah, buat kita contoh itu wajib diambil. Artinya begini, bukan kemudian syarat untuk jadi orang baik itu orang kaya, enggak. Nyatanya Nabi Isa miskin, baik. Bukan kemudian syarat orang baik itu adalah orang yang sakit, yang sehat. Enggak, nyatanya dari Nabi Ayub sakit-sakitan tetap baik. Kita kan seringkali kalau lagi sakit ngeluhnya gitu. Ya Allah, saya kurang baik bagaimana sih gitu. Masih dikasih sakit aja. Nabi Ayub kalau kurang baik udah baik banget Nabi Ayub aja. Tapi masih dikasih sakit karena semuanya contoh buat kita nih manusia. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang wajib kita ambil. Ya. Supaya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Kalau
Karena kita masih ada proses selanjutnya. Di alam dunia ini alam sementara, maka Nabi ingetin, "Khudiz zada kamila fa inna safara ba'id." Ambillah perbekalan yang cukup karena perjalanan menuju akhirat itu jauh. Nah, perbekalan itu kita bisa ambil dengan cara kita mencontoh yang dicontohkan oleh Allah melalui para nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses selanjutnya masuk kita ke dalam alam barzakh, alam kubur. Nah, ini proses awal untuk kehidupan abadi. Proses awal untuk kehidupan abadi. Di sini hadirin subhanahu wa ta'ala, karena memang baru sekedar gerbang, maka biasanya kalau seseorang masuk gerbang ada pemeriksaan dan sebagainya. Jadi, kalau memang kotor ya kudu dicuci kakinya. Kalau memang kurang layak pakaiannya kudu dibersihin pakaian. Nah, hadir. Nah, karena ini gerbang, maka perlu banyak orang yang ingetin, banyak orang yang bantuin. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita sudah berada di alam kubur, ini kan proses akhirnya nanti surga neraka. Alam kubur masih kita ada kesempatan, meski dosa banyak masih ada kesempatan surga insya Allah. Dengan catatan tadi, ada orang yang masih mau bantuin kita. Siapa? Orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih. Sebab yang mantesin orang yang hidup. Kita punya orang tua meninggal dunia. Ya, kira-kira mohon maaf, orang tua yang kita udah yang meninggal dunia ini, kira-kira kita pengennya ini orang tua surga apa neraka? Surga. Pantasnya neraka apa surga? Surga. Pengennya kita gitu. Nah, maka hadis subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu kan hidup orang tua dulu bagaimana? Apakah min ahlil ibadah atau min ahlil maksiat? Kalau memang min ahlil maksiat, berarti kita sebagai anak selalu minta sama Allah, ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afah. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'afah. Ini kita minta ampun terus sama Allah supaya nih orang tua layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi karena ini gerbang, prosesnya bersihin itu kita yang masih hidup. Makanya ulama ngajarin kepada kita, hadirin subhanahu wa ta'ala, tiap malam Jumat baca surah Yasin, ya, kemudian zikir. Bahkan ada sebagian baca ratibul haddad, ratibul aqah, ya, ratibul qumrah, ya, dan ratib-ratib yang lain. Belum lagi baca Quran dan sebagainya. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, itu umum ketika mereka selesai atau sebelumnya mengirimkan hadiah Al-Fatihah, selesainya mereka mendoakan ahli kubur. Itu rata-rata. Karena apa? Hadis subhanahu wa ta'ala untuk bikin pantas orang yang meninggal ini supaya bisa menurut kita pantas surga. Dan ternyata secara otomatis ketika kita mencoba memberikan kepantasan kepada orang yang sudah meninggal, itu tanpa kita sadar otomatis kita pun sedang dibuat pantas untuk bisa masuk surga. Baca Quran, pahala. Ya, qara'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran jadi syafaat buat kalian. Zikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir itu mampu menenangkan hati. Orang yang tenang hatinya ini yang dipanggil, yang tenang jiwanya ini yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang hatinya tenang yang dipanggil oleh Allah. Jamin ahli ibadah, itu orang hatinya tenang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu
sebutnya paling gampang. Umat Nabi Muhammad ini paling gampang. Yang hadirin kan cuma bengong ya, bingung ya, dengerin dong. Ya, yang capek kan jadi misalnya. Tapi pahala nggak sih? Pahala, diam dulu pahala itu subhanallah. Itu subhanallah. Saking gampangnya jadi umat Nabi Muhammad. Timbang diam kita lihat, dengerin, liatin doang ya. Nggak mikir banyak kita ada. Itu Allah kasih pahala. Bahkan katanya apa? Orang yang duduk kayak begini, Subhanahu wa ta'ala kata Nabi, itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Timbang duduk dengerin, minal mustami', ya minal mustami'in, dari pendengar doang itu subhanallah. Ya maka rasa dengerin kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang subhanallah, Allah kasih luar biasa. Ini alam barzakh. Nah dari alam barzakh itu nanti masuk dalam yaumul ba'ats, hari berbangkit, hari kebangkitan. Maka ada sebagian yang kaget, qalu ya wailana man ba'atsana min mawqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Ya. Ada sebagian orang yang dibangunin kaget. Maka ada saklar itu karena kaget, tersentak. Ya. Itu dibangunin kaget. Oh ini ternyata yang pernah diceritakan oleh para utusan terdahulu. Oh bahwa sekarang hari kebangkitan. Ini orang yang gak percaya dibangkit. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari penentu kita itu yaumul ba'ats, ya hari berbangkit. Nanti dari hari berbangkit itu kumpul pada yaumul mahsyar, hari berkumpul. Nah disinilah kulun nasi ja'i'. Setiap manusia itu dalam kondisi sangat lapar dan sangat haus. Ulama katakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang di padang mahsyar itu selama 40 tahun. Ya, 40 tahun. Mafil akil, mafil syai'. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Ya. Harum dan sangat panas, teriknya luar biasa. Ya, sebagian yang lain mengatakan jarak matahari. Ya kalau sekarang kan dari sini Pondok Gede ya, jangan agak jauh. Nah itu nanti jarak matahari dekat sejengkal. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Maka seluruh manusia itu dalam keadaan haus dan dalam keadaan lapar. Hadirin, bayangkan ketika kita dalam kondisi sangat lapar, sangat haus tapi enggak mati-mati. Cuma ngerasain tersiksanya doang. Kan mendingan mati tak? Mati beres tidak? Tidak ada suara. Ya, ini haus yang luar biasa. Maaf, kita satu ketika puasa misalnya Ramadan, ya dari habis subuh katakan dari subuh kita puasa, pas buka itu bocah yang kita suruh beli bukan belum nyampe, gede aja. Itu belum nyampe, Subhanahu wa ta'ala. Bocah gede jam segini bocah kemana ya? Ada di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya padahal timbang kalah bentaran ya. Apalagi 40 tahun ada di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun. Tapi luar biasanya illa kecuali ada orang yang enggak ngerasain lapar dan haus. Siapa? Yang pertama al-anbiya, para nabi. Ya, para nabi enggak ngerasain haus. Kemudian siapa? Wahlu baitihim. Kemudian keluarganya para nabi, ya habaib, ya tentu yang ikutin sunnah. Kemudian siapa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa di bulan-bulan mulia, bulan Rajab, ya 3 golongan ya. 1 para nabi, 2 keluarganya Rasulullah, yang 3 orang yang puasa di bulan Sya'ban, Rajab, kemudian yang keempat orang yang puasa di bulan Rajab. Kemudian yang kelima, orang yang puasa di syahri Ramadan. Maka ini orang yang hari ini berpuasa, ya, Allah Subhanahu, insya Allah nanti di padang mahsyar enggak bakal kehausan. Kenapa? Orang sekarang udah haus duluan, ya, udah lapar duluan, udah dilatih. Maka Subhanallah, insya Allah nanti di sana di padang mahsyar tinggal buka. Ya, hadirin. Jadi sekarang nggak usah buka nih, tarik hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir
hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahapan akhir dari kehidupan panjang kita adalah al-jannah wan nar. Ya, surga dan neraka. Kita pilihannya kemana tergantung kepada perbuatan kita. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa taat, ya, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang nanti tidak dikasih lapar dan haus kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullah min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyakat wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sahhil 'alaina kulla 'asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana